Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bang, masuk. Ya, Duduk. Iya. Kayak gitu dulu. Pian ini siapa dulu? Oh, nama ulun Salman. Nah, ini ulun Muhammad Ari, kawan ulun Muhammad Nur. Nah, ini sebagai apa dia nih? Kameramen. Kameramen. Iya. Siap. Kita satu kelompok kan? Kita satu kelompok. Oke. Kita akan membahas Pancasila. Tapi ulun nih sebelumnya tuh kurang tahu tentang Pancasila ini. Jadi bisakah Pian menjelaskan tentang Pancasila itu lebih detailnya lah kayak itu Soalnya Menolak dulu bentar ya. Tadi Oke. Pian menyebutkan kita membahas akan Pancasila. Sebenarnya bukan Pancasila yang kita akan bahas. apa? Etika politik Pancasila. Oh, belum tersalah ya. Nah, iya. Salah. Oke. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih masing-masing. Bisa kita kenalan dulu aja sih. Sebelumnya Dulu siapa namanya? ini ulun nih Muhammad Ari, NPM 2450148, asal Tanah Bumbu, Sungai Danau. Iya. Nah, silakan Pian. Ulun Salman, nomor NPM 2115029 dari Sukabumi. Kok kawan Pian dari mana nih? Dari Kalteng sih. guys ya. Ngapain jauh-jauh ke sini? Tertarik kan sih mencari ilmu di sini. Oh ya, semoga bermanfaat. Amin. Jadi pertanyaan ulun nih mengenai Pancasila tadi yang moral politik tadi deh. Oh, Nah, iya. itu kayak apa itu lebih jelasnya tuh Oke, siap. Belum jelaskan lah. Oke. Jadi dalam Pancasila itu pertama kita harus bahas yang namanya nilai, moral, dan norma. Jadi yang pertama nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Jadi nilai bersumber pada budi yang berfungsi, mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Selanjutnya, cita-cita dan gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Jadi, manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berorientasi kepada hubungan antar manusia, menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Di samping teori nilai di atas, Profesor Noto Negoro membagi nilai menjadi 3 kategori. Yang pertama nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Nilai material, apa itu nilai material? Jadi nilai material itu ya segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Sedangkan kerohanian itu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dan nilai kerohanian itu dapat dirinci menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religi. Jadi nilai kebenaran itu bersumber pada unsur rasio manusia atau logikanya manusia, budi dan cipta. Sedangkan nilai keindahan itu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. Sedangkan nilai moral yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan. Dan yang paling tertinggi dari nilai-nilai tersebut adalah nilai religi. Nah, nilai religi ini bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang bertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya moral. Jadi kita bahas atau pengertian moral terlebih dahulu. Jadi moral berasal dari kata mos yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat kepada aturan-aturan, kaedah-kaedah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia.
Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama itu mengatur kehidupan masyarakat dalam sebagai aspeknya. Oke, selanjutnya norma. Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Jadi, norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, dan norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Jadi, norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksinya dari Tuhan. Norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Jadi, ketiga ini ada hubungannya masing-masing. Jadi kayak seperti tadi yang saya bilang, masalah moral itu adalah aktivitas untuk melakukan atau untuk mematuhi nilai dan norma. Sedangkan nilai adalah standar atau tujuan yang akan dicapai oleh seseorang atau negara. Sedangkan norma itu adalah peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang sudah direncanakan oleh negara atau kekuasaan atau dalam masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana Pancasila mengaplikasikannya ke dalam politik atau apa hubungannya dalam politik itu tuh? Oke. Lalu apa hubungannya dengan politik? Sedangkan di etika politik Pancasila itu sebenarnya dalam etikanya politik Pancasila sudah mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Dan itu dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, dan ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Jadi dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Jadi apakah bisa Pancasila ini diterapkan di luar Indonesia atau internasional gitu? Etika politik atau nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal. Maksudnya bagaimana? Seperti yang dikatakan dalam Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu berarti berhubungan dengan syariat Islam. Sedangkan syariat Islam dan Islam itu sudah dikatakan oleh Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Seperti Nabi Muhammad SAW itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti itu semua universal. Ya, universal dan bisa atau dengan mudah diterima oleh siapa saja. Walaupun sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Sama negara kita itu bisa diterima, tapi dengan semua bangsa itu tidak mudah diterima. Karena perbedaannya ya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Jadi kebanyakan misalkan di luar Indonesia atau di luar kekuasaan Indonesia itu mereka memang sudah beda dari Pancasila. Oh, berarti Pancasila ini benar-benar cocok cuman di Indonesia ya Bang ya? Ya berarti benar, Pancasila itu sebenarnya milik khas Indonesia, bangsa Indonesia, sekaligus menjadi bangsa atau identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya. Jadi memang seharusnya Indonesia itu seharusnya bangga. Kenapa? Karena sudah mempunyai ciri khasnya sendiri, yaitu Pancasila. Dengan jelas mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, artinya memang mayoritas di dalam Indonesia itu seluruhnya adalah mayoritas adalah Islam. Dan Pancasila itu sudah direncanakan oleh para ahli untuk menyesuaikan dengan masyarakatnya sendiri. Seperti dalam pembukaan UUD 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental.
karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. Pertama, dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, dan negara asas kerohanian negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Jadi hal ini menunjukkan adanya sumber hukum yang sudah jelas dari Pancasila. Nilai dasar yang fundamental suatu negara dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukannya yang tetap kuat dan tidak berubah. Dalam arti dengan jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk dirubah. Berhubungan pembukaan UUD 1945 itu memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Jadi apabila terjadi perubahan berarti pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi memang Pancasila ini sudah menjadi dasar negara, dan apabila kita tidak terima berarti kita sama dengan menerima pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945. Sampai di situ pahami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk tambahannya bisa nanti kita berbicara di lain waktu. Terima kasih, itu saja. Oke Bang Salman, terima kasih nih penjelasannya. Mungkin kita sudah terlalu lama ngobrolnya nih. Oke, mungkin dulu. Sampai di sini aja gitu kan. Ya, siap. Ya, mungkin belum pamit dulu lah. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Mungkin di lain waktu aja. Siap. Oke, itu aja. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.